diakon, suster, bapak ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus tahun liturgi C dengan tema "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stepanus Sigit Pranoto SCY, Kur dari lingkungan Santo Yosef, dan tata laksana dari lingkungan Santo Benediktus. Kami infokan untuk dana solidaritas dengan kantong berwarna merah pada misa pagi ini akan diintensikan sebagai kolekte sedekah tahta suci. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini kita mengucap syukur bersama seluruh warga lingkungan yang hari ini merayakan pesta nama pelindung, yakni lingkungan Paulus, lingkungan Petrus I, dan lingkungan Petrus II. Semoga warga lingkungan yang merayakan pesta nama semakin berkembang dalam kasih, iman, dan harapan. Juga kita bersyukur bersama anggota wanita Katolik RI, DPC Santo Franciscus de Sales, yang mengucap syukur atas ulang tahun WKRI yang ke-101. Semoga semakin diberkati, karena juga dengan lahir kembali juga berarti menjadi semakin berarti. Kita juga bersyukur bersama keluarga Oliver Tison Samosir dan Natasha Tinambunan yang bersyukur atas kelancaran pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu kemarin. Semoga keluarga baru ini menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati dengan keturunan yang baik dan senantiasa diberikan kesehatan. Kita juga berdoa untuk mendoakan arwah saudara-saudari kita. Bersama keluarga mendoakan Bapak Vincentius Sularsono yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, mendoakan Mbah Ngadin, Mbah Maria Magdalena Mukinah, Mbah Samino, dan Jujung Askiah. Kita juga berdoa bersama keluarga besar Ibu Rosalina, mendoakan arwah Bapak Rudi Skriver yang 6 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Yosef Saidin kita mendoakan arwah Papa Akong Marcelinus Wiguna yang 9 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Ibu Linho kita mendoakan arwah Ibu Maria Bernadette Sri Siana Longga yang 14 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Linho kita mendoakan arwah Mak Awai Maria Sid Songho, Maria Cecilia Weliani Makmur, Herman DC, Laurencia Indahwati. Kita juga berdoa bersama keluarga Lilis, Winston, dan Kathleen mendoakan arwah Gregorius Sudarto Kamir. Semoga saudara-saudari kita ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, para rasul, dua soko guru gereja. Keduanya awalnya bukanlah orang-orang hebat, bukanlah orang-orang yang sempurna. Akan tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, karena mereka terbuka akan panggilan Allah sendiri, mereka akhirnya dipilih, diberkati, dan pada akhirnya diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacita, menjadi pewarta Injil bagi seluruh dunia. Maka kita bersyukur atas dua rasul ini yang senantiasa juga memberikan dasar bagi kehidupan gereja, bagi iman Kristiani yang hingga saat ini kita juga imani, kita hidupi di dalam kehidupan bersama. Maka tugas panggilan kita adalah hal yang sama. Kita juga diundang untuk turut serta mewartakan iman kita akan Kristus, mewujudkan iman kita di tengah dunia. Oleh karena itu, bersama kedua rasul ini mari kita juga mohon rahmat Tuhan supaya kita terus-menerus menghidupi iman kita, mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hening sejenak, kita sadari dosa-dosa dan kesalahan kita supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengagungkan Dikau.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Terimalah rasa syukur dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu pada hari ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing dan memberkati kami semua. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawasan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Segala kegentaranku.
puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermogo. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Putra Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya ini anak seorang tukang. Suatu ketika saya masih bocil gitu, pernah suatu kali saya ikut bapak ketika sedang membuat pondasi. Dan pada saat itu saya memperhatikan beliau menggunakan batu yang bentuknya tidak beraturan dan kasar, dan batu-batu itu kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi pondasi. Waktu itu saya iseng bertanya, "Pak, mengapa tidak pakai batu yang halus saja ya?" Karena dia dulu juga mengasah aki kan di waktu senggangnya. Jadi saya berpikir ya, kenapa tidak pakai batu-batu yang bagus-bagus itu. Ya, beliau tampak malas sebetulnya meladeni saya. Dan kemudian menjawab, jawabannya tidak persis seperti ini, tetapi kurang lebih jawabannya seperti ini. "Batu-batu ini meski kasar dan tidak sempurna, bisa saling mengisi dan mengisi dengan bentuk batu-batu lainnya. Justru karena batu-batu itu bentuknya tidak sempurna, mereka bisa saling menopang dan menguatkan." Hari ini kita merayakan dua pilar gereja, dua api yang katanya tidak pernah padam di dalam gereja, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Dua kepribadian yang berbeda, dan kita tahu sama tahulah mereka bukan orang yang sempurna. Petrus seorang pelayan, seorang nelayan yang sederhana dan impulsif. Dan kita tahu bahwa dia pernah mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus hingga 3 kali. Sementara Paulus adalah seorang intelektual. Dia berasal dari kaum Farisi yang pada mulanya tidak suka dengan para pengikut Kristus, menganiaya jemaat. Tetapi kemudian berpaling gitu. Bertobat dan kemudian menjadi pewarta iman untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi. Meski mereka bukan pribadi yang sempurna, mereka dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan Injil yang hidup. Dan hari ini
Injil membawa kita ke Kaisarea Filipi. Ini bukan sekedar tempat geografis. Tempat ini dikenal sebagai pusat penyembahan bagi dewa-dewi asing, khususnya dewa kesuburan. Bayangkan, di tengah dunia yang penuh dengan tawaran Mesias-Mesias palsu, Yesus berdiri di antara para murid dan bertanya, siapakah Yesus bagi para murid? Ada pertanyaan ganda di sini. Pertama, Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yang ditanyakan siapa? Anak manusia. Pertanyaan pertama, siapa anak manusia itu? Ini pertanyaan ini merujuk pada kitab Daniel bab 7 ayat 13. Anak manusia adalah salah seorang yang muncul dalam penglihatannya, dalam penglihatan Daniel, dan kemudian anak manusia itu digambarkan diberikan kuasa oleh Allah. Banyak sekali kuasa yang diberikan. Nah, berhadapan dengan pertanyaan itu murid menjawab. Menurut orang yang dimaksud dengan nubuat Daniel ini bisa jadi Yohanes Pembaptis, bisa jadi Elia, atau mungkin Yeremia, atau nabi-nabi yang lain. Maka setelah itu muncul pertanyaan yang kedua, karena di sini tidak muncul nama Yesus. Siapakah anak manusia itu? Dan kemudian muncul pertanyaan kedua, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus yang pertama tadi Yesus bertanya tentang siapa anak manusia. Yang kedua kemudian Yesus bertanya, siapakah aku? Pertanyaan ini bukan untuk menguji pengetahuan para murid, tetapi untuk menyentuh pengalaman para murid. Sejauh para murid mengalami, Yesus itu siapa? Kalau dari nubuat Daniel tadi itu nama Yesus tidak muncul, nah terus Yesus itu siapa menurut para murid? Ternyata Petrus dengan penuh keyakinan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi para murid berdasarkan pengalamannya tidak sekedar menjawab bahwa Yesus adalah anak manusia, tetapi mereka semua bersaksi, lebih-lebih Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini bukan lahir dari diskusi teologi gitu, atau dari perkuliahan gitu, tetapi lahir dari relasi Petrus sebagai murid dengan Yesus sebagai guru. Petrus mengenal Yesus sebagai gurunya, mengikutinya, menyaksikan setiap karya yang dibuat oleh Yesus. Kemudian dari segenap pengalaman yang dialami oleh Petrus ini, kemudian tumbuhlah iman. Dan melalui jawaban Petrus, Yesus tidak memuji, wah kamu pintar sekali muridku, tidak. Seperti guru pada umumnya yang memuji kalau ada muridnya yang pintar gitu. Tetapi karena Petrus pertama-tama telah menerima jawaban itu dalam relasinya dengan Allah. Dan karena itulah Yesus memberikan kepada Petrus identitas baru. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah, di sini ada sedikit permainan kata. Dalam bahasa Yunani, Petros adalah nama lain dari Simon. Sementara batu karang itu dalam bahasa Yunaninya disebut Petra. Jadi engkau adalah Petrus, dan di atas Petra, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Sementara dalam bahasa Aram yang dipakai oleh Yesus, kedua kata ini, baik Petrus maupun Petra, batu karang, itu sama-sama menggunakan kata kepa. Engkau adalah kepa, dan di atas kepa ini aku akan mendirikan gerejaku. Artinya, gereja Kristus dibangun bukan di atas kecerdasan atau kekuatan manusia, tetapi di atas pengakuan iman yang lahir dari pewahyuan dan kedekatan pribadi dengannya. Tak berhenti di situ.
Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Ini adalah lambang otoritas, bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani. Melalui kunci yang diserahkan kepada Petrus sebagai simbol, tugas gereja bukan untuk menutup pintu surga, tetapi menuntun semakin banyak orang untuk masuk ke dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan pertama, kita melihat bagaimana si Petrus, si batu karang ini benar-benar diuji. Ia dipenjara, dijaga sangat ketat sampai berlapis-lapis. Bukan hanya tentang rantai yang terlepas, tetapi simbol. Melalui kisah itu kita mengetahui bahwa Tuhan menopang gerejanya di tengah penganiayaan. Sementara pribadi lain yaitu Paulus, dalam bacaan kedua justru menulis menjelang ajalnya. Dia mungkin tidak mengalami pembebasan seperti Petrus, walaupun dua-duanya nanti akan mati sebagai martir. Tetapi Paulus mati dengan pedang. Makanya di banyak patung-patung itu digambarkan Paulus membawa pedang di tangan kanannya dan kemudian perkamen Injil di tangan kirinya. Dia menulis di tengah ketakutan mungkin yang dialami oleh Paulus. Dia menuliskan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah memelihara iman. Jadi dia menunjukkan kepasrahan di tengah ketidakpastian kapan dia akan dihukum mati. Baginya hidup adalah persembahan dan kematian adalah sebuah mahkota. Baik Petrus maupun Paulus keduanya mati sebagai martir. Sekali lagi Petrus mati dengan cara disalib. Tetapi karena dia tidak mau mati disalib seperti Yesus, dia meminta supaya dia disalib secara terbalik, jadi kepalanya di bawah. Sementara Paulus, karena dia sejak lahir memiliki kewarganegaraan Romawi, dia mati dengan cara yang lebih terhormat pada masa itu, yaitu dengan cara mati di pedang. Nah, baik melalui Petrus maupun Paulus yang mati sebagai martir, melalui kematian mereka, darah kemartiran itu, tumbuhlah kehidupan gereja. Nah, lantas kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kita? Di tengah zaman yang penuh dengan tawaran-tawaran Mesias-Mesias palsu, dengan segala kemudahan-kemudahan ilah-ilah modern, tawaran kenyamanan yang instan, Yesus menatap kita. Dan hari ini dia bertanya kepada kita masing-masing. Menurutmu siapakah aku ini? Apakah Yesus hanya tokoh religius di dinding-dinding gereja? Atau betulkah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, yang berjalan bersama dalam setiap luka hidup kita, dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam setiap pengharapan kita? Maka seperti Petrus, memang kita dalam kehidupan sehari-hari bisa goyah dan menyangkalnya. Seperti Paulus, kita mungkin juga pernah keras kepala dan menolak suara kebenaran, bahkan menganiaya. Tapi Tuhan tidak cari yang sempurna. Tuhan cari hati yang mau terbuka dan mengandalkan iman yang benar. Maka hari ini kita diajak untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa menjawab pertanyaan itu. Dan dengan jujur, dengan penuh iman, kita bisa menjawab pertanyaan, siapa Yesus sejauh saya mengalaminya? Karena tanpa pengalaman tentang Yesus, ya kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Siapa Yesus untuk kita? Semoga kita memiliki pengalaman dan relasi pribadi dengan Kristus, supaya dari hari ke hari kita mampu menjawab pertanyaan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita pada hari raya ini berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya bagi gereja dewasa ini. Ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon, Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa-bangsa. Ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara kami yang di daerah terpencil. Ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil, agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sini, serta semua jemaat Kristiani. Ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami, khususnya yang kami sampaikan pada pagi hari ini bersama seluruh warga lingkungan Petrus I, Petrus II, dan Paulus yang merayakan pesta nama. Semoga Santo Paulus dan Petrus menjadi inspirasi bagi mereka di dalam melanjutkan seluruh tugas perutusan masing-masing di dalam kehidupan. Juga bersama seluruh anggota WKRI DPC Santo Fransiskus de Sales, kami juga mengucap syukur atas ulang tahun WKRI yang ke-101. Semoga menjadi sarana keselamatan dan juga sarana untuk semakin bersaksi akan Engkau dan kasih-Mu sendiri. Kami juga bersyukur bersama keluarga besar dari Oliver Tison Samosir dan Natasha Tinambunan atas kelancaran pemberkatan perkawinan yang berlangsung kemarin. Semoga keluarga baru ini menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa Engkau berkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus, Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada hari ini. Bapak Vincentius Sularsono, Mbah Ngatin, Mbah Maria Magdalena Mukinah, Mbah Samino Askiah, Bapak Rudi Skriver, Papa Marcelinus Wiguna, Ibu Maria Bernadette Srisiana Longga, Mak Awai, Maria Sid Songho, Maria Cecilia Weliani Makmur, Herman Dise, Lauransia Indahwati, dan Gregorius Sudarto Kamir, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, kita mendoakan doa tahun komunitas basis gereja Wicara Baru Hidup Menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa Jumat pertama tanggal 4 Juli pukul 6 sore di gereja. Kita sekalian diundang untuk merayakan misa hari raya ini. 2. Program bantuan dana pendidikan. Bidang pelayanan subseksi pendidikan membuka program bantuan dana pendidikan untuk umat keluarga prasejahtera Paroki San Frades tahun ajaran 2025-2026. Formulir diambil dengan Sekretaris Lingkungan. Batas terakhir pengumpulan formulir tanggal 5 Juli. PIC Hendra Fantoni. 3. Kursus persiapan perkawinan. Paroki Santo Petrus, Sematang Borang, mengadakan kursus persiapan perkawinan pada tanggal 4 sampai 7 Juli. Untuk informasi dan pendaftaran, langsung menghubungi Sekretariat Paroki Santo Petrus. PIC Bapak Bambang. 4. Giat Remaja dan Misdinar San Frades. Pengurus Remaka dan Misdinar mengundang teman-teman remaja, anggota Misdinar, dan juga teman-teman yang baru saja menerima komuni pertama untuk hadir dalam pertemuan sambutan dan perkenalan dengan tema Halo Teman Baru. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juli, pukul 9.30 pagi di Balai Paroki, bersama Frater Diakon Firdi Mubin, SCY. Jangan lupa membawa botol minum pribadi. PIC Edlin dan Luisa. 5. Pelajaran untuk Sakramen Krisma. Akan dibuka kelas untuk pelajaran penerimaan Sakramen Krisma. Pelajaran akan dimulai pada minggu pertama bulan Juli. Formulir pendaftaran diminta kepada Sekretaris Lingkungan masing-masing. PIC Ibu Susana Daliam. 6. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yohanes Aji Woro Susanto, putra dari Agustinus Parjoko dan Maria Magdalena Suryati, warga lingkungan Angela, dengan Elizabeth Bomaris, putri dari Demetrius Bomaris,
dan Coryati Bomaris dari lingkungan Fransiskus Asisi, Paroki Santo Petrus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 13 Juli 2025 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 7. Penerimaan dan demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menegaskan kembali undangan dari Remaga dan Misdinar tadi. Jadi sangat diharapkan supaya teman-teman Remaga juga Misdinar dan terutama yang 48 anak kemarin menerima sakramen komuni pertama. Silahkan untuk bergabung bersama dengan teman-teman Remaga dan Misdinar pada tanggal 6 Juli nanti bersama berdinamika, dan juga kepada para orang tua, mari kita dukung mereka, dorong mereka untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka supaya ada kebersamaan, tetapi juga kita dukung mereka untuk aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Begitu untuk menegaskan, maka silahkan untuk undangan tadi diperhatikan, juga diikuti tentu saja. Terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini yang telah ikut serta ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, prodiakon, pemazmur, lektor, tata laksana, juga kor, serta tim multimedia dan juga tim dekorasi tentunya yang telah juga ikut serta memperindah tempat kita ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, dan mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pujilah makinnya yang
Tuhan.